Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Fiandra Resta. Di sini saya akan membahas mengenai fakta dari peristiwa G30 SPKI. Nah, gerakan 30 September ini biasanya disingkat sebagai G30 SPKI dan juga sering disebut Gestapo atau Gerakan 30 dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Di mana peristiwa ini terjadi seperlewat malam 30 September sampai dengan 1 Oktober pada tahun 1965, di mana perwira tinggi Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu kudeta. Menurut rangkuman Tagar News dari berbagai sumber, berikut fakta-fakta mengenai peristiwa Gerakan 30 September. Yang pertama yaitu gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno. Sejarah mencatat gerakan 30 SPK ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Dipa Nusantara Aidit atau Ketua PKI Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Diduga ia mengincar kursi perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Yang kedua yaitu menggugurkan 7 perwira tinggi Indonesia. 7 perwira yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Letnan Jenderal Anomerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastir Todarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tandean. Tetapi Letu Pierre Andreas Tandean ini sempat diculik dan dibawa ke lubang buaya, dan pada akhirnya ia ditembak hingga tewas. Sementara Panglima TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, namun putrinya yang bernama Ade Irma Nasution serta ajudannya tewas tertembak. Yang ketiga yaitu peran CIA dalam skenario G30 SPKI. Selain bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno, ternyata ada keinginan lain yakni untuk mengambil ahli kekayaan Indonesia yang dilakukan oleh salah satu agensi asal Amerika Serikat yaitu CIA. Hal tersebut dioperatori Indonesia yang diwakili oleh Kolonel Soeharto yang menjadi penasihat Mejen Soeharto. Seperti yang tertulis dalam buku Sarwo Edi, di mana isi buku tersebut menjelaskan bagaimana Sarwo Edi dan Soeharto terlibat dalam pergolakan politik pada tahun 1965. Yang keempat yaitu Soekarno berhasil membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soeharto untuk membubarkan PKI. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk Dipa Nusantara Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah. Selain itu, anggota organisasi simpatisan yang berhubungan atau berkaitan dengan PKI juga ditangkap, seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan organisasi yang terlibat lainnya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu 1 Oktober menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang ketujuh pahlawan revolusi yang gugur. Kemudian Presiden Soeharto menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selain itu juga diabadikan dalam sebuah film dokudrama propaganda yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apalagi di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib bagi anak sekolahan yang ditayangkan oleh TVRI setiap tanggal 30 September malam. Namun, sejak lengsernya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, film hasil garapan Arifin Noor tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Karena adanya desakan dari masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi itulah fakta-fakta mengenai peristiwa G30 SPKI. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.